Dear God, I've been trying awful hard to make you. Oke, tanpa lama lagi kita akan segera mulai sesi kita yang pertama. Sebelumnya saya akan mengenalkan pembicara kita di sesi yang pertama. Beliau adalah Kak Dian Yestania. Kak Dian aktif bekerja di YCIS Indonesia dan juga sangat sering untuk memperlengkapi orang-orang banyak di bidang penginjilan dan juga seminar-seminar penginjilan online lainnya. Buat teman-teman yang belum tahu juga, Kak Dian juga merupakan pengelola dari akun Instagram cari_jawaban, di mana teman-teman semua boleh menemukan pertanyaan-pertanyaan maupun jawaban-jawaban seputar Kristiani. Maka langsung aja kepada Kak Dian, kami persilakan untuk menyampaikan materi di sesi yang pertama. Oke, thank you Marco. Jadi, kita sudah berbulan-bulan di online gitu ya. Kalau saya boleh minta teman-teman nyalakan kamera, itu akan sangat menyemangati saya gitu. Karena rasanya capek juga ngobrol sama inisial gitu ya, kan nama foto. Oke, kalau bisa nyalakan kamera, kuota aman, please open your camera. Kita bisa melihat wajah-wajah girang Anda gitu. Baiklah, sore ini kita akan diskusi ya, sebutnya. Nah, tadi acaranya konteksnya adalah diskusi, tapi saya diberi kesempatan 15 menit, ya lebih dikit boleh lah ya, untuk menyampaikan materi dasarnya dulu. Oke, judul temanya adalah Injil yang jelas. Saya akan coba share screen, boleh Marco? Silakan Kak. Saya nggak kebiasaan pakai Google Meet soalnya, jadi maafkan kalau gagap. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Kak. Udah. Ini bisa kelihatan? Oke. Udah. Kelihatan ya? Kelihatan Kak. Aku nggak bisa lihat layar dulu. Wow. Baiklah, oke. Shalom semuanya. Sama sore saudara-saudara semua. Bersyukur untuk kesempatan sore ini. Nama saya Tian Yesenia. Saat ini saya full melayani di. Kalau gini masih kelihatan layarnya? Full? Masih Kak, masih. Oke. Saya saat ini melayani di YCIS Indonesia full time. And what I do in daily basis bersama tim saya adalah simply kami mobilize Christian untuk berani membagikan Injil. Itu sore ini tema kita adalah Injil yang jelas. Saya berharap sore ini kita semua bersama-sama untuk belajar ya, diingatkan lagi tentang apa sih yang kita percaya dan mengapa kita mempercayainya. Saudara semua kan mahasiswa nih, kaum intelektual gitu. Saya berharap kepengikutan saudara terhadap Kristus tidak hanya karena ini ya, kayak pokoknya ikut Yesus rasanya damai, haleluya, amin gitu. Nggak cukup sampai di situ gitu, tapi kita benar-benar mengenal siapa Yesus Kristus dengan saudara mengenal Injil. Nah, tema ini menarik sebenarnya, walaupun memang kata Markus sih inspired by a book-nya ini ya, Matt Chandler yang Explicit Gospel, yang jelas gitu. Tapi menariknya adalah apakah selama ini tidak jelas gitu, atau kurang jelas, atau udah jelas tapi diabaikan. Jadi dari judulnya aja ini sebenarnya sudah menarik banget ya. Injil, apa sih Injil gitu? Some of you mungkin berkata kalau Injil adalah 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Atau mungkin juga ada yang mendefinisikan Injil sebagai kabar baik. Tapi kabar baik yang mana? Diskon Uniqlo 80% juga kabar baik gitu. Tadi kalau teman-teman ikuti ibadah Fair Community, ya ini juga temanya kan. Tapi kabar baik yang mana nih yang terkandung di dalam Injil? Sebagian lagi juga mendefinisikan Injil dengan istilah kabar keselamatan gitu ya. Nah, selamat dari apa? Atau selamat dari siapa gitu. Nah, saking banyaknya istilah-istilah yang identik dengan kata Injil yang rasanya udah kita dengar dari kecil gitu ya, Injil rasanya jadi berkurang maknanya. Bahkan hilang gitu menurut saya. Belakangan di Indonesia sih saya bersyukur ya, mulai bermunculan ajakan-ajakan untuk kembali kepada Injil yang benar, Injil yang sejati. Beberapa teman-teman kemarin saya lihat ikut konferensi Messenger Bring Back the Gospel itu. Saya bersyukur untuk banyak acara seperti itu. Ini menarik sih. Bisa jadi pemahaman kita terhadap Injil saat ini sudah jauh dari apa yang Alkitab katakan tentang Injil. Nah, dan kenapa itu masalah? Kalau pemahaman kita terhadap Injil tidak tepat atau kurang atau hanya separuh gitu, dan mengapa itu masalah gitu? Saya mau bilang bahwa itu adalah masalah besar.
Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang di slide yang pertama tadi, dia berkata, sebab yang sangat penting, ini ayat tadi di ibadah fair muncul ya, telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Paulus dalam suratnya di jemaat Korintus, dia berkata bahwa Injil adalah berita yang sangat penting. Nah, kalimat setelahnya, dia mendefinisikan Injil sebagai berita kematian dan kebangkitan Kristus yang tertulis di kitab suci. Nah, memakai definisi Paulus di suratnya yang lain ya, yang Roma 1 ayat 16, let's have a common ground here. Kita samakan persepsi dulu. Jadi, apa sih Injil itu? Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Jadi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, menyelamatkan dengan cara apa? Nah, kembali ke 1 Korintus 3 ayat yang pertama tadi, melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi, kalau saya boleh parafrasekan ya dengan kalimat saya sendiri, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus. Itu adalah berita Injil. Sampai di sini dulu, saya berdoa supaya teman-teman kita sepakat dulu ya dalam hal ini ya, bahwa Injil adalah berita tentang karya Allah itu. Nah, kemudian, jadi kenapa tema ini penting? Injil yang jelas. Jadi kenapa tema Injil yang jelas ini sangat penting gitu? What's the deal? Kenapa kita sampai perlu angkat tema ini? Nah, saudara harus mengerti kalau kita salah memahami mana yang paling penting di dalam kekristenan dan menggantikannya dengan berita-berita lain gitu ya, kayak aktivitas, visi-visi, program kerja, dan lain-lain yang kelihatannya penting gitu, tapi sebenarnya tidak terlalu penting. Kita sedang bermasalah. Kalau kita salah memahami Injil, kita salah memahami kekristenan. Dengan kata lain yang agak ekstrim ya, kalau kita percaya kepada Injil yang salah, kita bukan Kristen. Di 1 Korintus 15 ayat 14, Paulus berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Itu kata dia. Kekristenan tuh berdiri tegak, kokoh, rasional, dan meyakinkan, atau dia akan hancur, runtuh, dan sia-sia. Itu tergantung pada berita Injil, pada kematian dan kebangkitan Kristus. Satu-satunya harapan dan sukacita kita, manusia yang berdosa ini. Again, what's the deal? Jadi di mana pentingnya? Kenapa ini penting? Saya akan share 3 alasan yang saya mungkin akan breakdown dengan waktu yang singkat-singkatnya. Semoga maknanya juga tidak berkurang ya. Jadi kenapa Injil itu harus jelas dan dia sangat penting? Yang pertama, karena seluruh kitab suci berbicara tentang Yesus Kristus dan anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Saya tulis beberapa ayat di bawah yang sudah bisa cross-check sendiri. Silahkan di screenshot atau sambil saudara boleh buka ayatnya satu-satu. Kalau kita baca bareng-bareng semuanya, saya takut waktunya nggak cukup ya. Yesus menjelaskan kepada dua orang murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, kalau saudara ingat di Lukas. Yesus menjelaskan bahwa seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan semua kitab nabi-nabi itu tentang dirinya. Lalu diceritakan di sana bahwa hati muridnya ini berkobar-kobar gitu dia. Kesaksian kitab Injil begitu. Nah, kita ini cenderung membaca Alkitab sebagai bagian-bagian parsial yang satu dengan yang lainnya terpisah, seolah-olah nggak ada hubungannya gitu. Kalau kita baca Alkitab ya kayak, oh kitab Taurat tuh, aduh boring gitu. Atau kitab Amsal tuh, oh itu kitab khusus hikmat gitu. Atau Mazmur, wah itu khusus puji-pujian gitu ya. Nanti kalau kitab Injil itu isinya catatan perjalanan Yesus Kristus. Kalau kitab Paulus itu isinya kayak tips and trick gitu ya untuk menjalankan persekutuan dan lain-lain. Padahal narasi besar yang diceritakan oleh Alkitab itu terdiri dari 4 hal yang menjadi satu kebenaran yang indah. Yang pertama adalah bahwa ada Allah yang menciptakan dunia ini. Dia yang berkuasa, berdaulat atas seluruh ciptaannya. Tapi pemberontakan manusia mendatangkan kerusakan total atas dirinya dan atas seluruh dunia. Lalu bagian yang ketiga adalah Alkitab menceritakan karya berembusan yang Yesus lakukan, dan bagian terakhir adalah pemulihan yang akan Allah berikan. Jadi ceritanya itu adalah kayak unified, lengkap, dan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, sepanjang kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu, itu memuat nubuatan kedatangan Yesus Kristus yang diutus Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia dan memulihkan dunia yang sudah rusak karena dosa ini.
Itu yang pertama. Sorry. Seluruh kitab suci berbicara tentang Yesus Kristus dan anugerah keselamatan di dalamnya. Ini bagian yang pertama. Saya rasa saya sudah pernah dengar khotbah soal ini, sudah banyak juga di YouTube, bahwa Christ itu Tuhan Yesus, tentang Yesus, cerita Injil itu ada di seluruh Alkitab. Saya rasa Pastor Eliade sudah pernah khotbahin ini ya. Kita percaya bahwa Alkitab itu adalah mewahyukan satu pribadi dengan sangat jelas, yaitu Yesus Kristus. Bagian yang kedua, kenapa Injil harus kita mengerti dengan jelas? Karena Injil Yesus Kristus menyingkapkan persoalan terbesar manusia dan memberikan satu-satunya jalan keluar. Apa sih masalah hidup manusia? Kita yang hidup di budaya postmodern sering mendengar kalau problem kita adalah sistem justice yang buruk gitu di pemerintahan, atau hak asasi manusia yang dilanggar, apalagi mungkin ekonomi dunia, atau sumber daya alam yang terbatas, kriminalitas yang makin hari makin banyak gitu ya, climate change mungkin. Nah, teman-teman kita yang lain, ada teman-teman kita yang Buddha bahkan percaya kalau persoalan manusia itu adalah penderitaan, dan penderitaan datang itu karena karena keinginan dia sendiri gitu. Nah, kalau secara pribadi kita mungkin berpikir kalau masalah kita tuh adalah masalah keuangan gitu ya, masalah sakit penyakit, pengkhianatan gitu. Nah, saya di sini tidak sedang mengecilkan persoalan-persoalan itu. Saya pun mengalaminya. Saya tidak sedang mengecilkan persoalan-persoalan itu, karena persoalan itu nyata terjadi, kita hadapi setiap hari di depan mata kita. Poin saya adalah begini, yes, itu semua adalah masalah. Tapi kalau diibaratkan dengan sebuah pohon, itu semua adalah dahan dan ranting dari masalahnya. Lalu apa masalah sebenarnya? Well, kembali ke Perjanjian Baru, kalau saudara baca di Efesus pasal 2, Roma pasal 1, saudara akan melihat dan membaca dengan sangat jelas bahwa manusia itu dilahirkan di dalam dosa. Manusia ini sudah rusak secara radikal. Rusaknya itu total, saudara. Rusaknya total. Bayangin saudara bisa membayangkan dua kata ini, rusaknya total. Bayangkan saudara, saya kasih satu cup latte Starbucks gitu ya, yang venti. Lalu belum saudara minum, kemasukan kotoran cicak. Saudara masih mau minum nggak? Nggak mau kan? Kalau misalnya saya tambahin whipping cream deh, kasih karamel sos, masih mau minum nggak? Nggak mau, saudara nggak mau minum, saudara pasti minta yang baru. Nah, tidak ada satu pun bagian tetes di dalam cup itu yang tidak terpengaruh oleh kotoran itu. Sama, tidak ada satupun area dalam kehidupan manusia yang tidak rusak karena dosa. Saudara baca Kejadian 3 ya, saudara akan temukan kalimat di sana bahwa dosa itu tidak cuma merusak manusia secara pribadi ataupun kelompok saja, tapi bahkan di sana dibilang terkutuklah tanah karena engkau. Bayangin ya, even dunia ciptaan Allah ini juga ikut rusak karena keberdosaan kita. Jadi di dalam Kristen, dosa adalah akar dari semua masalah manusia yang kelihatan maupun tidak. Masalahnya maksudnya, baik masalah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, kalau dosa adalah masalahnya, maka satu-satunya jalan keluar adalah pengorbanan Kristus. Di atas kayu salib terjadi sebuah pertukaran. Kebenaran Kristus ditimpakan kepada kita, lalu dosa kita ditimpakan kepadanya. Nah, kemenangan mutlak ada di pihak Allah ketika akibat dosa yang paling final, kematian, itu tidak bisa menahan Yesus. Di hari yang ketiga Yesus keluar. Secara fisik yang keluar itu bukan rohnya, saudara. Fisiknya Yesus keluar dari kubur di hari yang ketiga. Nah, Injil harus dipahami dengan jelas, karena kalau dosa adalah masalahnya, maka Yesuslah satu-satunya jawabannya. Nah, di bagian yang kedua ini saya berharap sudah juga memahami betapa Kristus adalah center ya dari persoalan manusia. Kristuslah yang menjadi pusat dari setiap harapan yang harusnya kita punya. Dosa adalah masalahnya, lalu Kristus adalah jawabannya. Semua masalah-masalah yang terjadi itu adalah akibat dari keberdosaan manusia. Kita ke bagian yang ketiga. Nah, kembali ke Roma 1 ayat 16 tadi, sudah membaca, Paulus bilang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Perhatikan saudara, kalimatnya bukan gini nih, kalimatnya bukan begini ya. Oh, Injil mengandung kekuatan Allah yang membuat kita merasa tenang gitu. Nggak bunyi gitu kan kalimatnya. Injil itu menyelamatkan kita dari kematian kekal. We talk about eternity here, foreverness. Kalau saudara adalah
kaum milenials gitu ya, yang hanya berpikir, oh tahun depan saudara target nikah gitu ya, kalau umurnya masih 19 jangan nikah dulu. 5 tahun lagi punya mobil, 7 tahun lagi punya rumah. Nah, ingatlah bahwa it is nothing, saudara, kalau saudara bandingkan dengan kekekalan di mana saudara kelak akan berada, either bersama Allah atau dihukum oleh Allah. Nah, Paulus bilang di 1 Korintus 1, bahwa buat sebagian orang, pemberitaan Injil itu dianggap sebagai kebodohan, radikalis gitu ya, sok suci, oldie, nggak relevan, kamu intimidatif gitu ya, ofensif lah, you name it lah. Semua orang, banyak orang yang menganggap bahwa Injil atau pemberitaan Injil adalah sebuah kebodohan. Tapi saya kasih tahu ya saudara, their opinion doesn't matter at all. Kita semua kelak akan berhadapan dengan pengadilan Allah yang maha tinggi, dan di hadapannya tanpa pengorbanan Kristus, we are actually done. Habis kita, sudah pasti kita dihukum karena pemberontakan kita terhadap Allah, karena hatinya tidak mau berbalik kepada Allah. Sorry, pendek. Sampai mana tadi? Karena hatinya tidak mau berbalik kepada Allah. Kalau misalnya nih ya, saudara punya teman yang sedang berjalan menuju jurang gitu, ini ada jurang, ada tanah gitu, 100 meter misalnya. Apa yang akan saudara lakukan kalau saudara lihat teman saudara sedang jalan menuju jurang dan dia nggak tahu kalau di sana ada jurang? Atau mungkin dia tahu kalau di sana ada jurang, tapi dia tetap jalan ke sana. Apa yang akan saudara lakukan? WhatsApp, kirim WhatsApp, atau miss call, atau teriak, atau saudara akan lari sekencang-kencangnya memukul pundaknya dan bilang, "Dude, wake up! Di sana ada jurang, kamu jangan jalan ke sana." Maksud saya adalah begini, saudara. Kalau seseorang sedang berjalan menuju kematian kekal, saudara tidak akan memberikan dia tips-tips hidup sukses atau trik-trik mengatasi tekanan hidup gitu. Saudara akan memberitahukan Kristus kepadanya. Karena Injil harus dipahami dengan jelas kepada dia. Dia harus memahami Injil dengan jelas. Injil harus dipahami dengan jelas karena Injil menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga dan rekan-rekan kita. Satu ayat yang saya suka banget dibilang, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa kita. Menurut saya itu satu peringatan yang indah sekali, saudara. Oke, ini adalah bagian yang ketiga, 3 poin sudah saya sampaikan, tapi dengan 3 alasan tadi, saudara, saya mau bilang kalau gini loh, kita tidak akan bisa memahami salib Kristus tanpa kita memahami kemuliaan Allah, seriusnya pemberontakan kita terhadap dia, beratnya hukuman terhadap hal itu, dan mahalnya harga yang Yesus Kristus harus bayar untuk sebuah penebusan. Serius, kita akan lihat salib sebagai sebuah aksesoris yang kayak cuma nempel kalau dipakai di kalung, orang Kristen ya gitu. Kita tidak akan pernah memahami salib Kristus, saudara tidak akan pernah bisa bergetar dan menangis di hadapan salib Kristus kalau saudara tidak memahami bahwa Allah itu mulia dan kita semua berdosa. Bahkan Paulus berkata bahwa kita itu seteru Allah, musuh-musuh Allah. Saudara tahu nggak yang terjadi, apa yang terjadi ketika seseorang bermusuhan dengan seseorang? Saya sering cerita nih. Orang yang bermusuhan itu akan melenyapkan satu dengan yang lainnya. Simply karena mereka bermusuhan. Allah itu kudus, saudara. Kita itu berdosa. Tanpa Allah yang mengambil kita, tanpa Allah yang menarik kita dan menebus kita, kita bahkan tidak akan menginginkan dia. Kita bahkan tidak akan berbalik kepada dia. Ada satu kutipan yang terkenal banget dari Martin Luther. We need to hear the gospel every day because we forget it every day. Kita harus mendengar Injil setiap hari karena kita melupakan itu setiap hari. Kayaknya ini ya, kota mungkin sudah sering dengar. Kayaknya kok seolah-olah kita nggak bisa hidup tanpanya gitu ya. Quote-nya tuh kok serius banget gitu. We need to hear the gospel every day gitu, kayak what's the matter gitu. Tapi ini menarik, saudara. Tapi itu bukan seolah-olah kok, bukan seolah-olah itu penting banget. Itu memang penting banget. Injil itu sangat penting dan vital dalam kehidupan kita. Kita sekarang semua ada, saudara ada di meeting ini nih sekarang, saya bisa ngomong kayak gini, kita menyembah Tuhan dan kita berkata, God, you are good. Itu karena kekuatan Injil yang menyelamatkan kita secara radikal dan holistik. Menyelamatkan tubuh, jiwa, hati, pikiran, dan roh kita. Jadi Injil tidak sekedar mengingatkan kita bahwa Yesus sudah mati buat kita, terus membuat kita merasa bersalah gitu ya, nggak enak hati sama Tuhan Yesus gitu, udah mati buat aku, terus kita bertobat sementara gitu, cuma memperbaiki behavior kita yang di permukaan dengan sementara aja. Tapi kekuatan Injil yang menyelamatkan itu lebih daripada itu. Injil nih yang sering kita salah
salah mengerti ya. Injil itu mengganti hati manusia yang sudah rusak karena dosa. Kalau Yeremia bilang hati manusia itu licik, diganti dengan hati yang baru, seperti yang Yeremia Yeskiel 36 ayat 26 katakan. Jadi Yesus tidak sekedar datang mengisi bagian hati kita yang kosong gitu ya. Kalau diimajinasikan tuh kayak ada lubang berbentuk cinta gitu dalam hati kita yang cuma Yesus Kristus yang punya potongan puzzle bentuk cintanya gitu, terus nanti ditaruh di sini baru hidup kita puas. Enggak kayak gitu. Allah memberikan kita hati yang baru. Jadi hatinya udah rusak, totally diambil sama Tuhan, dikasih hati yang baru. Kapan itu terjadi? Saat kuasa Injil itu menyergap kehidupan kita. Saya suka kata ini, menyergap kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk berkata iya terhadap panggilan Tuhan yang terwujud di dalam iman dan kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus. Jadi kita udah tahu sekarang ya mengapa Injil begitu krusial dan urgent gitu. Kalau Injil begitu penting bagi manusia, maka pemberitaan Injil harusnya sangat layak untuk kita perjuangkan dengan segala yang kita punya. Siarkan, deklarasikan, umumkan kepada dunia. Mereka membutuhkannya dan Allah menghendakinya untuk seluruh dunia mendengarnya. Nah, ini yang saya mau dorong buat saudara ya. Bagi kita orang percaya, pemberitaan Injil itu bukan semata-mata tugas, tapi itu melekat dengan identitas kita sebagai saksi. Seperti yang Yesus bilang di Lukas 24 ayat 48. Di sana Yesus berkata di ayat 47, Yesus bilang berita tentang pertobatan, pengampunan dosa dan pertobatan harus disampaikan sampai ke segala bangsa. Lalu ayat 48 Yesus berkata, kamu adalah saksi. Yesus tidak berkata tugasmu adalah bersaksi, tapi Yesus meletakkan sebuah identitas kepada muridnya. Dia berkata, kamu adalah saksi. Saksi tugasnya apa saudara? Bersaksi. Kalau saudara guru, saudara ngapain tugasnya? Mengajar. Tapi kalau saudara diberi identitas oleh Tuhan Yesus bahwa saudara adalah saksi, maka pemberitaan Injil adalah sebuah identitas yang akan terus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Memberitakan Injil akan terus kita lakukan dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Mungkin saudara mengira kalau penginjilan itu identik dengan apa ya, kayak naik kapal gitu ke pulau-pulau terpencil yang kagak ada sinyal gitu ya. Salah, penginjilan tidak identik dengan itu. Penginjilan identik dengan respon hati kita loh, yang tidak tahan untuk menceritakan karunia pengampunan Allah kepada orang yang belum mendengarnya, dimanapun mereka berada. Dimanapun lingkungan yang Tuhan tetapkan buat saudara, selalu ada orang-orang yang belum mengenal Yesus, ya, belum mengenal Allah itu enggak satu-satunya Allah yang benar. Nah, selalu ada orang-orang yang masih hidup bagi dirinya sendiri dan tidak hidup bagi Allah. Kalau di konteks milenial dan di zaman sekarang ya, di lingkungan saudara mungkin enggan kayak, aduh, enggak deh Kak Marco aja deh, yang penginjilan gua kagak usah gitu ya. Mungkin saudara enggan karena saudara malas berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti kayak, orang Kristen Tuhannya berapa sih sebenarnya gitu? Kok enak Tuhan Yesus yang bayar dosanya? Belum lagi ntar ada yang bilang kayak, Alkitab tuh palsu gitu, udah ada kitab lain yang lebih benar. Atau mungkin ada orang yang bilang kalau kuno lah percaya sama Tuhan gitu, percaya sama sains saja lebih masuk akal. Dan masih banyak pertanyaan yang lainnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu saudara, harusnya kita tidak hindari, tapi kita peluk, kita terima, kita embrace, dan kita jawab. Sehingga orang gak hanya tahu bahwa kekristenan itu bisa memberikan penjelasan yang paling adequate, paling memadai gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan eksistensial manusia dibandingkan dengan worldview yang lain. Saudara nanti nonton deh videonya Raffi Zakarias yang kayak judulnya ada sih di bahasa Indonesia, mengapa kekristenan itu benar. Saudara tonton. Nah, nggak cuma itu, kita pun seharusnya juga bisa menunjukkan bahwa ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian, sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Terakhir nih, untuk apa sih dan sampai kapan kita akan memberitakan Injil? Untuk apa dan sampai kapan? Kalau saya boleh jawab ya saudara, sampai kemuliaan Allah itu dinyatakan di seluruh bumi. Saya akan tutup sharing saya dengan dua ayat ini. Di perkataan Paulus di 2 Korintus 4 ayat 5-6. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara mesti cek dalam, kalau kita sebut ya, aku udah bersaksi Kak, aku udah kasih kesaksian. Dalam kesaksian kita
itu mana yang lebih dominan? Siapa yang lebih ter-highlight? Siapa yang dapat spotlight? Injil atau cerita kita? Seringkali kita salah mengerti dengan kata bersaksi. Bersaksi itu artinya, oh kemarin aku harusnya kayak udah keserempet truk gitu, tapi Tuhan selamatkan aku. Kita sebut itu bersaksi. Bukan. Cerita kita itu adalah jembatan, tapi Injil Yesus Kristus harus tetap jadi pusat pemberitaan kita. Harus itu yang kita beritakan. Saya lanjutkan ya ayatnya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kristus akan memberikan kita dalam hati kita, supaya hati kita diterangi sehingga kita mendapatkan kemuliaan Allah. Siapa saja yang harus melihat kemuliaan Allah ini? Ayat selanjutnya, Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah, seperti air yang menutupi dasar laut. Sebab bumi, kata Nabi Habakuk, seluruh manusia yang ada di bumi ini, mereka harus mendengar tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan lewat Yesus Kristus. Itulah kenapa kita perlu memahami Injil dengan jelas dan meletakkannya sebagai pusat dari iman kita, menjadi dorongan dalam kehidupan kita, menjadi alasan kita mengucap syukur, dan menjadi pusat dari pemberitaan kita. Itu aja share saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Marco. Ya, thank you banyak Katian, itu materinya tadi sangat singkat, padat dan jelas banget sih menurutku gitu kan. Dan ada satu hal yang aku highlight itu adalah tentang menginjil ternyata bukan hanya itu udah identitas kita gitu loh. Dan salah satu bagian lagi adalah penginjilan itu tidak identik dengan orang-orang yang disuruh untuk pelayanan ke suku-suku terpencil atau segala macam gitu, tapi itu merupakan tidak hanya itu, tapi merupakan suatu respon hati kita yang terusik untuk dan tidak tahan untuk tidak memberitakan Injil gitu. Dan teman-teman, kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Kita akan mulai bahas yang dari kajian tadi merupakan Injil, kalau di dalam buku Matt Chandler ya dikatakan itu merupakan Injil dari bawah gitu, perspektif Injil dari bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba belajar kembali tentang bagaimana perspektif Injil dari atas gitu, yang akan disampaikan oleh teman kita, Bro Calvin Nathan Wijaya. Sebelumnya saya akan perkenalkan profil dari Bro Calvin. Calvin ini merupakan mahasiswa ilmu administrasi negara Universitas Airlangga angkatan 2017. Calvin juga merupakan ketua UK3 UNER, sekaligus juga menjabat sebagai Menteri Agama BEM FISIP UNER. Dan dia juga sangat aktif di bidang perdamaian antar agama di Indonesia, atau Young Interfaith Peacemaker. Ya, kita langsung aja kepada Bro Calvin untuk menyampaikan materi di sesi yang kedua. Oke, thank you Marco. Sudah dengar ya suaraku ya? Aman ya, ini aku share screen. Kalau sudah kelihatan bisa direspon teman-teman. Sudah, Vin. Sudah, Bro. Oke. Bentar, ini ternyata kan kalau buka PPT nggak bisa ngeliat ini ya, nggak bisa komen, jadi aku sambil nyambung ke HP juga. Oke, terima kasih banyak kesempatannya untuk teman-teman UGM Warriors Community ya. Dan juga tadi Katian sudah memberikan satu pemaparan yang saya kira sangat jelas, sangat sangat jelas gitu, Injil yang jelas, sangat jelas mengenai Injil. Dan saya akan memperlihatkan satu aspek lain dari Injil yang juga kita tidak boleh lupa gitu, atau yang biasa kita sebut, atau minimal orang-orang di teologi sebut sebagai mandat budaya. Sebelumnya teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar kalimat atau kata atau terminologi mandat budaya? Kalau misalkan teman-teman sudah pernah dengar atau belum pernah dengar, bisa respon di kolom komentar ya, jadi bisa melihat juga, bisa tahu juga. Oke, ada yang sudah pernah, dan terus aja teman-teman komentar biar kita bisa aktif juga sambil ini ya. Dan bisa teman-teman lihat di kanan itu saya kasih foto
Yang di atas itu bukan pantai ya, tapi itu tumpukan sampah teman-teman ya. Terus yang di bawah itu ada permasalahan sosial, di mana ada tindak diskriminasi lah terhadap warga kulit hitam yang kita tahu dengan gerakan Black Lives Matter di Amerika. Ya. Di mana Injilnya? Ya, pertanyaannya itu kan ya. Apa hubungannya ini ya, hubungannya sampah di laut dengan Injil? Apa hubungannya kemudian orang lagi demonstrasi dengan Injil? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Dan ini disebut sebagai mandat budaya. Ya, ini nanti saya jelaskan di belakang aja kalau misalkan ada waktu, buku-buku yang teman-teman bisa pakai. Nah, ini yang tadi Kak Tian sudah jelaskan ya, mengenai gambaran besar di dalam Alkitab. Ya, jadi dari Kejadian sampai Wahyu, teman-teman bisa melihat 4 poin besar ini di dalam Alkitab kita. Ada yang disebut sebagai penciptaan, di mana Allah menciptakan kita, seturut dengan gambar dan rupa Dia yang mulia, gitu ya. Allah juga menciptakan bumi dan segala isinya. Tapi kemudian manusia memilih untuk melawan Allah, manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, di situ dimulailah era fall, teman-teman. Kemudian cerita juga nggak berhenti sampai di situ. Kristus datang untuk memberikan satu keselamatan, kabar baik bagi kita, pendamaian antara kita dengan Allah. Kemudian nanti dunia akan berakhir di penyempurnaan atau di pemulihan, restoration atau consummation bahasa Inggris. Ini adalah empat ini ya, narasi besar di dalam Alkitab yang mesti ada sebenarnya di dalam pikiran orang-orang Kristen untuk melihat segala hal yang ada di dunia ini. Dan teman-teman perlu sadar betul bahwa era creation, ya teman-teman kalau buka tuh Alkitab teman-temannya dari Kejadian sampai Wahyu, era creation itu cuma berhenti di Kejadian 2. Sadar ya? Setelah itu kan Kejadian 3 itu sudah masuk eranya fall. Dan dosa manusia benar-benar diceritakan oleh Alkitab mulai Kejadian 3 sampai seterusnya, sampai Kristus datang. Bahkan Kristus datang pun masih diceritakan juga dosa-dosa manusia. Itu menandakan satu hal bahwa memang permasalahan utama adalah dosa, seperti yang Kak Tian sampaikan tadi. Akar permasalahan utama manusia adalah dosa. Ya. Hampir seluruh bagian Alkitab kita berbicara tentang dosa manusia. Dan dosa manusia inilah yang akhirnya menimbulkan satu permasalahan di dalam dunia kita ya. Bukan hanya masalah keselamatan, tapi juga masalah lain yang ada di dunia, baik itu iklim, sosial, lingkungan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Secara singkat ya, Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya, salah satu aspek yang penting di sana adalah Allah itu mencipta, He creates ya, Dia mencipta. Maka manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia punya daya cipta. Ya, God create, manusia kreatif. Ya, sama-sama sama-sama mencipta, sama-sama punya daya cipta. Jadi sisi yang lain, arti dari menurut gambar dan rupa Allah ini juga manusia juga adalah representasi ya. Manusia adalah representasi atau wakil Allah di bumi ini, di mana mereka diberikan satu mandat ya, untuk mengusahakan dan memeliharakan taman ya. Mereka diberikan mandat untuk mengusahakan dan memelihara taman. Berarti tugas pertama manusia itu adalah untuk mengerjakan dua keseimbangan ini sebenarnya. Ada progres di dalam taman itu, mengusahakannya. Develop, ada sesuatu yang terdevelop. Ada progres, ada pembangunan bahasanya. Kemudian di satu sisi juga manusia diminta untuk memelihara, to conserve ya. Ini awalnya nih, dan Alkitab kan mengatakan bahwa dunia ciptaan itu Allah sebut sebagai sangat baik ya, dan belum ada dosa di sana. Ya, dan kalau teman-teman perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 28 itu ada tugas juga yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia ya. Be fruitful, multiply and fill the earth gitu. Jadilah berbuah, beranak cuculah, kemudian berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Itu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Itu disebut sebagai mandat sosial ya, bagaimana teman-teman memenuhi bumi ini dengan orang-orang yang adalah gambar dan rupa Allah juga untuk merawat dan mengusahakan taman. Ya, balik ke situ lagi nanti. Kemudian ada juga tugas untuk memerintah di sana ya, rule, subdue, untuk
uh, apa ya? Ya untuk memerintah atas alam semesta ini, di mana manusia diberikan satu apa ya? Semacam privilege khusus yang tidak ada di binatang yang lain. Dan ini adalah satu ketetapan Tuhan, teman-teman. Satu janji Tuhan yang kekal. Di mana satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia itu hanyalah manusia. Bukan binatang, bukan juga hewan. Makanya sangat heran ketika kita melihat ada misalkan orang-orang yang memperjuangkan hak binatang misalnya. Itu teman-teman bisa kaji tuh ya secara ilmiah, secara ini. Tapi coba pikirkan secara teologis mengenai orang-orang yang apa ya, membela hak binatang sampai akhirnya mereka harus vegan misalnya. Ya saya tidak anti vegan, ya boleh-boleh saja teman-teman kalau mau vegan. Tapi kalau dasar pemikirannya adalah karena manusia setara dengan binatang, maka itu tidak sesuai dengan Alkitab. Dan itu tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah Tuhan katakan di awal penciptaan. Jadi ada dua tugas di awal ini. Tapi ya ini kita tahu sendiri lah ya, manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3 dan Roma 3:23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan, atau bahasa Inggrisnya itu kekurangan teman-teman, fall short bahasa Inggrisnya ya, kekurangan kemuliaan Allah. Dalam hal ini manusia yang tadi nih dikasih tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman dengan kemuliaan yang ada pada dirinya, yaitu kemuliaan menurut gambar dan rupa Allah itu, dia tidak bisa lagi menjalankan tugasnya dengan maksimal. Ya, itulah kemudian yang membuat dunia ini akhirnya rusak. Ya, manusia korup hatinya. Ya, manusia tidak lagi peduli dengan alam sekitarnya. Ya, jadi hubungan itu kan ada hubungan dengan alam dan dengan sesama manusia, dan juga hubungan dengan alam ciptaan kita, ciptaan Tuhan yang lain. Gitu. Hubungan dengan Allah, ya manusia memberontak terhadap Allah. Kalau Alkitab bilang di Roma itu kelaliman dan kefasikan manusia ya, sebab murka Allah nyata atas kelaliman dan kefasikan manusia. Kemudian ada hubungan yang rusak juga antara manusia dengan manusia yang lain. Ya, terjadi perang, terjadi pembunuhan, terjadi eksploitasi, perdagangan anak, perdagangan perempuan dan lain sebagainya. Kalau teman-teman lihat isu-isu yang beredar ya. Ya, tidak menghargai sesama manusia. Kemudian yang akhirnya juga mengarah kepada hubungan kita dengan alam ciptaan yang lain juga rusak. Contohnya tadi, misalkan kita mengidentifikasikan diri kita sendiri sama dengan binatang, setara dengan binatang, itu hubungannya udah rusak. Kemudian bagaimana isu-isu lingkungan, iklim, climate change dan lain sebagainya. Itu menandakan satu hal, bahwa ada hubungan yang rusak, relation yang rusak antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama manusia, dan antara kita dengan alam. Akarnya ada di mana? Katian sudah bilang tadi, akarnya bukan karena kita kurang pintar, bukan karena kita kurang banyak belajar, bukan karena kita kurang inovasi, bukan karena kita kurang program dalam mengembangkan dunia ini, tidak. Akarnya adalah manusia jatuh di dalam dosa. Ini yang harus teman-teman ingat di dalam perjalanan kehidupan teman-teman, bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Tadi Katian sudah menyebutkan juga, bahkan Tuhan sampai mengutuk tanah. Itu berarti ada order yang hilang, teman-teman. Kalau bahasanya itu ada shalom yang hilang di dalam bumi. Ya. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Ada shalom yang hilang dalam bumi. Alkitab mengatakan manusia itu berkuasa atas alam. Tapi kenapa banyak manusia yang mati gara-gara bencana alam? Kenapa manusia banyak yang mati gara-gara gempa bumi? Kenapa manusia banyak yang mati karena banjir, karena tanah longsor? Itu paling sederhana aja tuh. Itu paling sederhana. Kenapa? Ya karena dosa. Dosa itu memutar balikkan, mengacaukan segala order yang ada di dalam bumi, di mana seharusnya Allah berada di tempat tertinggi, kemudian manusia ditempatkan di bumi sebagai wakilnya, dan di bawahnya manusia ada Allah. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia seolah-olah menempatkan dirinya paling tinggi, kemudian Allah ditaruh di bawah dia. Tapi secara tidak sadar, alam menguasai diri dia, materi menguasai diri dia, uang menguasai dia. Inilah
akar ya dari segala macam problema-problema sosial, permasalahan-permasalahan lingkungan. Abraham Kuyper ya, dulu Perdana Menteri Belanda dan juga teolog yang sangat luar biasa, pernah bilang bahwa segala permasalahan sosial akarnya ada di dalam dosa. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian orang Kristen harus mengerjakan hal ini. Dan Kristus datang menjadi pendamaian ya, antara Allah dengan dunia. Perhatikan di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Kristus datang untuk menjadi pendamaian antara Allah dengan dunia, di mana dunia ini bisa diartikan sebagai manusia, bisa diartikan sebagai pengaturan yang tepat atau harmonis ya, bisa diartikan sebagai bumi, dan bisa juga diartikan sebagai alam semesta. Karena tadi tuh di fall Tuhan sudah mengutuk tanah, mengutuk manusia, nggak karuan akhirnya bumi ini ya, manusianya nggak karuan, sistem yang berjalan di bumi ini juga nggak karuan. Untung Tuhan tetap ya memegang supaya bintang-bintang dan planet-planet itu tetap ada di orbit ya. Bayangkan kalau Tuhan melepas providensianya di sana, melepas pemeliharaannya di sana, hancur sudah nih alam semesta. Tapi Tuhan tetap pegang tuh, tetap ada anugerah Tuhan. Ya. Dan orang Kristen yang dipanggil menerima, yang telah menerima pendamaian ini secara pribadi, di mana mereka sudah dibebaskan oleh Injil, mereka benar-benar diselamatkan oleh Injil yang adalah kekuatan Allah itu. Mereka dipanggil juga untuk menjadi pemberita pendamaian. Ya. Dan tentu dalam konteks mandat budaya ini diperluas lagi maknanya, yaitu menegakkan supremasi Kristus, menegakkan Kristus di dalam segala bidang. Ya. Dan itu akan kita lihat nanti di belakang. Dan kalau teman-teman lihat ya, di dalam pemulihan, di dalam tahap yang terakhir nanti, kalian kalau perhatikan Alkitab kita tuh, itu development loh, itu bicara soal development juga, bicara soal pembangunan. Teman-teman kalau lihat di kitab Kejadian, itu diawali dengan Taman Eden, yang mungkin diidentikan dengan satu hutan gitu ya, diidentikan dengan hutan, hidup bersama dengan ciptaan yang lain, begitu, makannya buah-buahan dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman perhatikan akhir Alkitab kita bukan akan kembali ke Eden, tapi kita akan kembali ke langit baru dan bumi baru, yang di situ dijelaskan sebagai kota Yerusalem yang baru. Perhatikan ya, awalnya taman, akhirnya kota. Itu bicara soal apa? Ada satu development di sana. Karena memang tugas manusia adalah untuk mengusahakan taman. Dan sejarah umat manusia nanti akan mengarah pada penyempurnaan ini. Jadi kalau bisa disimpulkan, pada saat creation, mandat budaya itu ada lebih dahulu. Jadi Tuhan sudah kasih tugas itu di dalam Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 1 ayat 26, 27 kepada manusia. Dan ketika ada creation, ketika masa creation itu ada shalom di sana, ada keteraturan di sana. Sayangnya manusia memilih untuk melawan Allah. Budaya manusia terdistorsi oleh dosa. Pikiran manusia, hati manusia korup semua. Polluted by sin ya, dipolusikan oleh dosa. Sehingga shalom di sana jadi hilang. Apalagi Tuhan kutuk lagi itu tanah kan ya. Jadi creation, Tuhan kasih mandat kepada manusia. Kemudian ada shalom di sana. Fall, manusia jatuh dalam dosa, shalomnya hilang. Kemudian redemption, Kristus datang dan itu ada mandat yang baru diberikan, yaitu mandat Injil. Dan disinilah mandat Injil atau pengabaran Injil itu bertemu dengan mandat budaya, teman-teman. Tugas kita bisa mengerjakan mandat budaya secara maksimal karena dia sudah terdistorsi oleh dosa. Dan orang-orang yang bisa nantinya mengerjakan mandat budaya secara maksimal hanya orang-orang yang sudah ditebus oleh Injil. Hanya orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang menempatkan Kristus sebagai poros. Menempatkan Logos itu sebagai poros di dalam hati, di dalam pikirannya, di dalam pemikirannya. Ya. Sehingga betul, mandat budaya lahir terlebih dahulu. Kemudian mandat Injil terus datang. Tetapi dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Bahkan saya berani berargumen bahwa
orang Kristen harus mengerjakan dua mandat ini sekaligus. Karena memang itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi tugas kita tidak hanya berat kepada mandat Injil, salah satu, atau hanya berat ke mandat budaya gitu. Tapi dua-duanya harus dijalankan oleh orang Kristen. Dan harus berhati-hati, terutama bagi orang-orang yang katanya menjalankan mandat budaya, tetapi pikirannya tidak dipenuhi oleh Injil, hatinya tidak dipengaruhi oleh Injil. Ya bisa aja tuh namanya Injil sosial ya, hanya sekedar mengajarkan Yesus mungkin sebagai guru moral yang baik yang bisa mengatasi segala persoalan dunia dan lain sebagainya. Jadi pemahaman ini harus imbang teman-teman antara mandat Injil dan mandat budaya. Kemudian nanti barulah kita akan beralih kepada akhir, yang mungkin saya nggak akan sempat jelaskan di sini. Ini juga poin penting di mana manusia dikasih tugas oleh Tuhan untuk menjadi. Ini adalah satu identitas yang Tuhan berikan. Kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia. Kalian kalau baca baik-baik, ketika Tuhan ngomong ini kepada murid-muridnya di bukit itu, mereka cuma ber-12. Ya. Bagaimana konteks mereka? Mereka tuh minoritas. Bayangkan Tuhan Yesus ngomong ke muridnya yang 12 orang. Dan pada saat itu kita tahu bersama, kelompoknya Yesus Kristus ini benar-benar dibenci tuh sama orang-orang yang lain. Dan dalam kondisi mereka minoritas dan lagi dibenci tuh sama orang-orang yang Yahudi dan sebagainya, Yesus dengan berani gitu, menyematkan identitas itu ke dalam diri mereka. Kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia. Garam berarti menahan pembusukan yang ada di dunia, menahan kerusakan-kerusakan yang ada di dunia. Kenapa dunia bisa rusak? Karena dosa. Balik lagi. Dan juga terang, di mana nanti tidak ada yang bisa tersembunyi, itu berarti bicara soal menyatakan kebenaran. Maka benarlah apa yang doa Bapa kami katakan gitu ya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bahkan Richard Pratt ya pernah mengatakan bahwa sebenarnya destiny-nya manusia itu bukan di surga. Destiny manusia adalah di bumi. Karena memang dia diciptakan untuk di bumi dan nanti dia mati, akhirnya ada di langit baru dan dunia baru. Ya, Richard Pratt mengatakan this world, this earth ya, lebih tepatnya. Bumi ini adalah tempat bagi manusia untuk memuliakan Allah. Ya. Dan Richard Pratt kemudian pernah mengatakan juga bahwa keluarkan tuh semua orang Kristen dari kebudayaan. Kebudayaan ini bisa macam-macam, ada ekonomi, politik, kedokteran, teknik, ya, energi terbarukan dan lain sebagainya. Dan semuanya akan menjadi gila. Keluarkan pengaruh dari perkataan Yesus, maksudnya keluarkan Injil dari suatu bangsa. Maka ketidakadilan, kejahatan, dan kekerasan akan memerintah. Satu-satunya jalan untuk mempertahankan satu budaya yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah adalah di mana ada umat Allah yang menjadi garam dunia. Ya, aku minta teman-teman untuk merenungkan perkataan ini. Dan ini tantangan ke depan. Mungkin aku minta waktu sekitar 2-3 menit lagi sebelum tutup ya. Kita ada di dalam satu dunia yang sangat diverse. Bahkan dalam literatur sudah dikatakan bahwa kita ini super diverse. Ada agama, etnis, orientasi seksual macam-macam sekarang, gender juga macam-macam. Ya aneh-aneh. Dunia ini makin aneh-aneh teman-teman. Agama, kepentingan-kepentingan politik, ya, dan lain sebagainya. Berarti di situ nanti ada satu yang disebut sebagai keberagaman nilai. Nilai-nilai itu semakin beragam. Ya. Moralitas yang dianggap benar dan yang salah itu juga semakin beragam. Ya, kita tahu tantangan post-truth ya. Postmodern, post-truth. Ya, lu anggap itu benar, belum tentu aku menganggap itu benar. Ya, kita saling menghargai lah ya. Ya, kamu benar, aku juga benar. Dan pola pikir seperti ini merasuk, saudara, di dalam nilai-nilai kita akan keluarga. Bagaimana keluarga yang baik? Bagaimana pernikahan yang baik? Kumpul kebo kah? Ya, kita tahu kan di Amerika bagaimana ada satu, bagaimana kebudayaan di sana sudah benar-benar tidak mencerminkan apa yang Alkitab katakan, terutama mengenai eksklusivitas hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, ada permasalahan lingkungan di sana, ada demokrasi di sana, ada diskriminasi, rasisme, pasar bebas, aborsi, pro-life, pro-choice itu ya, hak asasi manusia, kemiskinan dan lain sebagainya. Satu hal yang harus teman-teman tahu, bahwa akar dari semuanya adalah dosa. Pemikiran-pemikiran, keragaman nilai, ide-ide yang bermunculan, arahnya itu justru ke arah anti-Kristen, teman-teman. Atau bahkan merendahkan pemikiran-pemikiran Kristen.
herannya orang Kristen juga nggak keluar-keluar gitu ya, ngomong dan menyuarakan. Nah, itulah tugas mandat budaya tadi. Sebagai satu mission, sebagai satu misi kita selama ada di dunia. Ya. Dan satu hal ya, ini tantangan yang mungkin juga saya harus sampaikan kepada teman-teman sekalian sebagai orang Kristen. Beberapa kali saya ada kegiatan gitu ya dengan sosiolog UI, Universitas Indonesia. Dan sosiolog yang teman saya ini selalu bilang seperti ini. Saya memperkirakan, katanya, dalam waktu 20 tahun ke depan, mungkin Indonesia akan mengalami apa yang disebut sebagai revolusi seksual. Perhatikan kalimat saya, revolusi seksual itu terjadi tahun 1950-1960 di Amerika, di mana orang-orang sudah muak dengan agama, orang-orang sudah muak dengan otoritas ya negara dan lain sebagainya yang terlalu mengatur-ngatur kehidupan mereka. Dan mereka melakukan perlawanan dengan cara itu tadi ya, revolusi seksual. Di mana ya bajuku ya terserahku, mau bajuku kebuka, mau bajuku tertutup terserah gue. Mau aku kumpul kebo atau misalkan mau aku hubungan seks sebelum nikah ya terserah aku. Dan bukankah itu kebudayaan yang membentuk Amerika Serikat sekarang? Dan teman-teman harus ingat satu hal. Amerika Serikat dulu adalah negara dengan tradisi Kristen yang sangat kuat. Kemana semua itu sekarang? Kemana semua itu sekarang? Dan Amerika sekarang menjadi mercusuar gitu ya bagi kebudayaan dunia. Dan hal-hal seperti ini cepat atau lambat pasti akan masuk ke Indonesia. Bagaimana umat Kristen, kita anak-anak muda, kita orang-orang di kampus bisa menjawab tantangan-tantangan ini? Apalagi kita sebagai orang Kristen. Kita sudah tahu di dalam pikiran kita bahwa akar permasalahannya itu adalah dosa. Dan semua orang membutuhkan Yesus Kristus di sana, berarti pemberitaan harus dijalankan. Tetapi di satu sisi kita tahu juga bahwa ada satu pergumulan intelektual di sana. Ada pergumulan budaya di sana. Bagaimana bisa kamu jadi berkat di budaya itu kalau bahkan kamu tidak tahu apa masalahnya? Bagaimana kamu mau jadi berkat di budaya itu? Bagaimana kamu mau jadi berkat di keilmuanmu, di bidang-bidangmu? Ya, ada yang teknik, ekonomi, kedokteran, dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak belajar baik-baik di sana dan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ada di sana. Ingat ya, Paulus pernah bilang, menundukkan segala pemikiran itu di bawah Kristus. Ya, saya stop sampai di sini ya untuk kita diskusi. Sebenarnya masih ada, tapi kayaknya nanti akan terlalu lama. Ya, jadi intinya mandat budaya dan mandat Injil adalah dua hal yang harus dikerjakan oleh orang Kristen. Apalagi ini kita ya mahasiswa-mahasiswa yang diperlengkapi lebih dengan setiap keilmuan kita. Saya kira itu, Marco. Ya, terima kasih buat Bro Kevin buat materi mandat budayanya. Oke teman-teman, kita mungkin langsung ke sesi diskusi aja. Bagi teman-teman yang mungkin pengen bertanya secara langsung kepada Ketian maupun kepada Bro Kevin, boleh silakan langsung chat aja di kolom komentar supaya nanti bisa diizinkan langsung untuk berbicara menanyakan pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang masuk melalui Shalom Kak Tian, saya mau bertanya. Jadi saya juga membaca buku The Explicit Gospel. Nah, di sana jelaskan pada bagian yang terjadi di dalam Alkitab itu semua untuk kemuliaan Allah. Bahkan kematian Yesus di kayu salib untuk kemuliaan Allah. Kenapa seakan-akan yang dijelaskan itu Allah haus akan kemuliaan bagi namanya? Terima kasih, Kak. Langsung jawab. Ya, boleh Kak, silakan Kak. Oke. Seakan-akan Allah haus dengan kemuliaan. Ya. Enggak gitu, saudara. Allah itu tidak haus dengan kemuliaan kok. So, haus, kata-kata kalimat haus dengan kemuliaan kan seolah-olah Allah sudah mulia, tapi masih kurang gitu kan. Masih harus ditambah pengakuan kita dulu supaya dia mulia gitu kan. Kesannya seperti itu kan. Haus. Kalau kita mengakui baru Allah mulia. Nah, justru Allah yang digambarkan seperti itu, Allah yang haus dengan kemuliaan, ya justru bukan Allah yang mulia. Dan kalau dia tidak mulia, dia tidak Allah. Itu bang, nggak usah ya.
Allah tidak haus terhadap kemuliaan, tapi mulia adalah naturnya Allah. Di Mazmur, saudara akan menemui banyak sekali gimana Daud tuh berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah. Ciptaan itu diciptakan untuk mencerminkan naturnya Allah, gitu. Jadi Allah mulia, respon ciptaannya ya memuliakan gitu. Kenapa? Karena naturnya Allah adalah mulia. Itu semua by nature, itu bukan bukan sebuah kok kesannya Allah kayak arogan dan butuh pengakuan manusia banget gitu, bukan. Justru kita yang harusnya mengucap syukur. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya tidak apa-apa gitu, tahu gak sih? Allah itu tidak kesepian gitu loh. Allah adalah Allah Tritunggal dalam kekekalan, saling mengasihi gitu, tidak kesepian, tidak membutuhkan kita, tapi dia menciptakan kita untuk mencerminkan kemuliaannya. Makanya di Kejadian atau dibilang baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Tuh, itu adalah sebuah privilege loh saudara. Kadang-kadang pertanyaan seperti ini ya, kayak kok Allah haus kemuliaan, itu mencerminkan mengingatkan saya terhadap apa yang Hawa lakukan di Kejadian 3 gitu. Dikatakan kan iblis kalau kamu Allah gitu. Wah, berarti kan di sana aku bayangin itu kayak Hawa melihat hal itu gitu. Dia pencipta, aku ciptaan. Kenapa dia pencipta, aku ciptaan? Oh, tidak ketidak satu. Tapi jawaban utama saya tetap yang tadi sih. Karena itu Allah itu memang tidak ada respon yang lain gitu. Sama seperti kayak misalnya cowok tuh kan Sorry Kak Tian, ini sepertinya suara kakak putus-putus. sampai mana tadi? Kata terakhir saya sampai mana? Sampai cowok ya. Ada kata cowok ya tadi. Berkumis ya? Normalnya nggak semua sih, maksudnya, tapi normalnya cowok kan akan mengeluarkan kumis, cewek kan nggak. Tuh gaya banget tuh berkumis, emangnya sok-sokan kamu kok. Dia laki-laki gitu. Allah dimuliakan karena Allah mulia. Jadi it's by his nature, dia mulia gitu sih. Oke, thank you banget Kak Tian. Ini ada pertanyaannya. Sebenarnya ini buat Bro Calvin. Sebenarnya urgensi saat ini sehingga penting sekali untuk mengumandangkan mandat budaya atau kita menjalankan mandat budaya khususnya di lingkungan kampus itu seperti apa sebenarnya gitu. Apalagi Indonesia kayaknya di sini beragam sekali mahasiswa dan persekutuan. Nah, itu seberapa urgensi sebenarnya, Bro? Oke, seberapa urgensi ya? Harus diakui juga bahwa sejak dulu sebenarnya orang Kristen itu sudah menjalankan mandat budaya, ya, dari contoh zamannya John Wesley misalnya. John Wesley itu ketua UK3-nya Oxford ya, bisa dibilang ya, John Wesley dan kawan-kawan. Itu mereka sudah mengumandangkan untuk orang Kristen juga harus concern dalam persoalan sosial. John Stott juga bilang di bukunya, ya teman-teman tahu ya, John Stott satu hamba Tuhan yang luar biasa, diurapi oleh Tuhan. Dia juga mengatakan orang-orang Kristen yang merasa ditebus oleh darah Kristus, maksudnya sudah menerima Injil, seharusnya pasti terlibat di dalam urusan-urusan masalah-masalah yang ada di dunia itulah, maksud yang anggap sekuler teman-teman. Nah, itu sebenarnya tadi mau saya jelaskan. Mungkin saya bisa sambil buka PPT supaya teman-teman bisa jelas. Masalahnya itu ada di sini sebenarnya. Sejak awal abad ke-20 ya, tahun 1900 awal, itu terjadi ini ya, ada bermunculan satu aliran di dalam gereja yang bisa dikatakan
hanya menekankan pada masalah-masalah sosial, ya. Ujung-ujungnya, akhirnya gereja yang menekankan masalah sosial itu kemudian tidak lagi mementingkan Injil gitu, ya, tidak lagi mementingkan Injil di dalam pemberitaan mereka gitu. Yang penting gereja itu harus baik, rukun dan lain sebagainya. Ya, itu tadi yang saya bilang, kalau mandat budaya dilepaskan dari mandat Injil itu ya kayak gitu jadinya. Dan akhirnya ya disitulah gereja-gereja jadi liberal. Kalau teman-teman tahu, di mana sudah tidak ini lagi ya, maksudnya tidak lagi mementingkan Kristus yang mati dan bangkit itu, bahkan menyangkali kebangkitan Kristus. Nah, itu parah lagi. Di situ akhirnya menimbulkan ini teman-teman, apa ya, satu sakit hati dari gereja-gereja yang benar-benar menekankan pada Injil. Di situ akhirnya terjadi pemisahan. Ya, dalam artian gereja-gereja, sudahlah, berarti kita nggak usah lagi ngurusin masalah sosial gitu. Tapi jadinya kayak itu tuh. Ya, jadinya kayak gereja liberal itu tuh. Akhirnya Kristus malah disangkali ngurusin masalah kerukunan, masalah sosial dan sebagainya. Dan sepertinya pemikiran dari gereja inilah yang kita warisi hari-hari ini. Ya, ada semacam pemisahan ini ya. Perhatikan bagian ini. Seharusnya yang di kanan itu yang ada di dalam pikiran kita. Bagaimana Tuhan itu connect dengan ciptaannya. Tapi semenjak zaman itu ada pemisahan antara hal yang sacred, yang kudus, dan yang sekular. Apa yang hal yang kudus? Pelayanan. Apa hal yang kudus? Pergi ke gereja. Apa hal yang kudus? Apa guys? Penginjilan. Wah, luar biasa ya. Apa hal yang kudus? Pemuritan. Kemudian hal yang sekuler itu apa? Pergi ke kampus kuliah, itu sekuler. Ya. Pergi ke lereng gunung berapi misalnya, itu sekuler. Ya. Meneliti abu vulkanik misalnya gitu ya, sebagai vulkanolog, itu juga sekuler. Nah, kita tuh dipisah-pisah dengan pola pikir seperti itu, dan ini sangat disayangkan. Karena Alkitab tidak pernah memisahkannya, itu masalahnya. Bahkan jelaskan, tadi sudah saya jelaskan bagaimana tugas manusia yang pertama bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Meskipun sekarang tugas itu sudah bertambah dan harus dua-duanya dikerjakan, yaitu pemberitaan Injil dan mandat budaya. Ya. Dalam konteks kampus, kita bisa lihat dari Daniel ya. Ini ada satu pemberangusan identitas menurut saya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego kan dibuang, kemudian mereka dididik oleh orang-orang Kasdim ya. Mereka diajarkan tulisan dan bahasa di sana. Mereka dididik selama 3 tahun, bahkan mereka dikasih nama lain. Dan kalau teman-teman perhatikan, tulisan dan bahasa itu bukan cuma sekedar belajar bahasa ya, tapi juga belajar budaya, termasuk belajar tentang Allah-Allahnya orang Kasdim. Wih, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kan ini ya, mereka adalah orang yang percaya pada Allah yang gitu, Allah yang satu, tapi mereka diajarkan Allah-Allah lain oleh orang Kasdim. Dididiknya berapa tahun? 3 tahun. Wah, sudah kayak kuliah kan ya, 3 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun gitu. Dan bahkan untuk memberangus identitas mereka, pegawai istana memberi mereka nama lain. Dan nama-nama yang baru itu sangat terkait dengan Allah-Allah orang Kasdim. Bayangkan identitas terberangus sampai segitunya. Dan sebenarnya ketika di dalam kampus, atau kita melihat fenomena dunia ini saja ya, yang tadi saya bilang super diversity, melihat ide-ide yang lain, yang anti-Kristen, bahkan merendahkan kekristenan. Nah, itu seharusnya membuat kita sadar bahwa identitas kita juga sebagai orang Kristen itu juga perlahan-lahan diberangus sebenarnya. Ya. Entah oleh kampusmu atau oleh apa yang terjadi di masyarakat dunia gitu. Disinilah kemudian Charles Habib Malik mengatakan satu hal. Charles Habib Malik ini perhatikan, dia itu mantan presiden PBB. Dia orang Kristen yang taat. Dan dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam penyusunan Universal Declaration of Human Rights. Karena dia melihat bagaimana manusia itu sudah jadi binatang waktu Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia ke-1. Hati dia terketuk untuk menyusun itu Universal Declaration of Human Rights, bahwa manusia adalah umat makhluk yang harus dihargai. Itu kembali lagi tuh kejadian 1 ya.
Dan dia mengatakan bahwa orang Kristen yang bertanggung jawab itu punya dua tugas dalam hidup. Menyelamatkan jiwa, which is mandat Injil. Dan yang kedua, menyelamatkan pikiran ini. Dari pasar ide-ide. Dari perang ide-ide yang ada di kepala kita. Perang ide itu nggak usah kalian mikir antara Pancasila dan komunis gitu. Bukan itu terlalu jauh. Tapi bagaimana dalam culture kita, dalam lifestyle kita. Contoh yang paling sederhana tadi sudah saya contohkan. Marriage, ya, bagaimana seks itu baru boleh ketika sudah menikah. Sementara kultur di barat sudah berubah pola pikirnya, ya nggak apa-apa kamu mau seks, silahkan. Bagaimana kekristenan bertahan di dalam perang ide ini? Ya, itu salah satu contoh aja dan masih banyak lagi. Makanya ini saya kasih contoh. Kita sebenarnya membantu mahasiswa untuk melihat keilmuannya dia dari sudut pandang Injil, melihat matematika, melihat sains, melihat filsafat, melihat sosiologi, melihat bahasa, bahkan ya ilmu bahasa itu dari sudut pandang Allah, untuk memperlengkapi kita sebenarnya untuk apa? Bisa masuk ke sana, bisa benar-benar mengerjakan, merawat dan mengusahakan bidang-bidang yang sudah Tuhan titipkan ke kita. Jadi kalau bisa dikatakan urgensinya, konteksnya bagaimana, ya itulah. Karena ada banyak sekali tantangan di depan, teman-teman, yang kita tidak tahu. Ya, dunia ini kan terus-menerus berubah ya. Ya, dengan segala pemikirannya, dengan segala ide-ide yang mungkin ada. Jadi mungkin singkatnya itu, Marco. Oke, thank you, bro. Ini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Eliana Dea. Ini pertanyaan buat Kak Tian. Shalom Kak Tian, saya Dea dari Semarang, izin bertanya. Dari tahun 2016 ikut PMK gabungan. Nah, di situ saya punya kenalan yang orangnya aktif dalam pemberitaan Injil. Tapi semakin kesini saya melihat perbedaan dari perbuatan dan perkataannya. Apa cara supaya kedepannya ketika memberitakan Injil, saya tidak didapati seperti itu. Apalagi manusia sering jatuh bangun dalam berbagai hal. Terima kasih. Mungkin setelah Kak Tian, mungkin Bro Calvin juga mungkin boleh menanggapi pertanyaan ini. Ya, thank you. Siapa dia tadi ya, dari Semarang? Gini ya, kemunafikan itu problem semua orang. Tidak hanya orang Kristen. Tidak ada orang yang benar-benar konsisten dengan apa yang dia katakan. Menurut saya ya, even dia beragama lain atau dia pemimpin agama suatu agama tertentu gitu. Selalu ada problem itu. Gitu. Meskipun dia pemimpin agama gitu. Dan saya rasa justru Injil itu mengungkapkan apa ya, kerapuhan manusia dalam hal itu, bahwa kita bisa saja melakukan pekerjaan Allah dalam tanda kutip, sementara kita juga masih dengan kelemahan dalam diri kita. Gitu. Jadi hal pertama gini sih, saya berdoa supaya kita tidak mudah mencibir atau merendahkan atau orang atau menertawakan atau mengolok-olok orang yang seperti itu. Kayak, pendeta tuh jatuh juga gitu, selingkuh juga akhirnya gitu. Kenapa kita tidak, sebagai orang percaya kita tidak patut melakukan itu? Ya karena kita juga punya kesalahan yang sama gitu, cuma nggak kelihatan aja. Jadi hal yang pertama yang saya pelajari gitu. Jadi semua kita tidak terjebak dalam sikap yang merendahkan atau mempermalukan gitu ya. Justru sebagai sama orang percaya, doakanlah dia gitu. Tolonglah gitu. Mungkin jadi memang hatinya menggebu-gebu untuk melihat orang mendengar Injil gitu ya. Tapi dia struggle dengan beberapa kelemahan tertentu dalam hidupnya. Justru kita perlu menolong dia sebagai saudara. Nah, tadi pertanyaannya kemudian gimana supaya kita tidak terjebak kepada kesalahan seperti itu? Tidak terjebak itu artinya gini ya, kalau jaminan kita bisa tidak munafik 100%, saya rasa saya tidak bisa menjamin diri saya tidak munafik gitu. Enggak. Tapi yang saya bisa lakukan adalah, buat saya nih ya pribadi ya, yang kayak Martin Luther bilang tadi, khotbah Injil pada dirimu sendiri depan cermin tiap hari. Kalau saya kadang-kadang tiap malam sih waktu skincarean gitu, ya ampun orang kayak lu gitu ya, ditebus juga sama Tuhan gitu. Malu gak sih lu gitu, serius. Saya melakukan itu setiap malam, kayak malu Tian, malu gitu. Hidupmu bukan buat kamu lagi, buat Allah gitu. Jadi saran saya ya cukup sederhana.
khotbahkan Injil kepada diri kita gitu. Orang-orang yang kita injili itu ya, itu bukan berarti dia tuh lebih bobrok daripada kita. Enggak, kita sama dia tuh sama-sama orang berdosa. Status kita tuh di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita kan seakan-akan ini ya dalam society kita ya, dalam masyarakat tuh kan kita tuh kayak suka hidup berdasarkan apa yang orang lain lihat gitu loh. Wah, di mata dia aku baik nggak ya, di mata dia aku baik nggak ya gitu. Seakan-akan audiens kita tuh adalah manusia, seakan-akan audiens kita adalah teman-teman kita, keluarga gitu. Padahal audiens kita yang tertinggi, yang maha luhur itu adalah Allah. Allah lah audiens kita. Jadi kita harusnya menyadari bahwa kita ini hidup di hadapan Allah gitu. Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam sikap-sikap yang seperti itu? Ya, khotbahkanlah Injil pada diri kita. Kita tuh sama-sama berdosa. Orang kita injili ya sama kayak kita. Bedanya cuma kadang-kadang cuma timing aja. Dengerin Injil duluan gitu. Itu pun ya, kalau kita nggak hati-hati bisa jadi mungkin kita nggak setia, dia lebih setia gitu. Jadi ya itu, buat saya sih Injil berlaku bukan hanya untuk orang-orang yang belum dengar Injil atau bukan Kristen. Injil berlaku buat kita. Itu sih. Oke, thank you Kak. Mungkin Bro Kevin mau menanggapi? Ya, sedikit aja ya. Nah, justru di situ bersyukur ya, kita sebagai orang yang munafik ini, sebagai orang yang lemah ini justru tetap dipakai Tuhan gitu untuk memberitakan Injil. Sometimes kan kita mikir, aduh Tuhan, aku ini udah kayak gini gitu ya, jatuh bangun terus dalam dosa dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan tetap pakai gitu. Ya, dari situlah satu letak, menurut saya juga letak keindahannya, bagaimana kita sebagai pemberita Injil di tengah kelemahan kita dan segala kemunafikan hati kita, Tuhan tetap memakai kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain yang juga sama-sama munafiknya dan sama-sama buruknya dengan kita. Ya. Oke, thank you bro. Ini juga selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Daud. Saat menginjil, ini mungkin lebih ke pemberitaan gitu kan. Tentu kita memberikan pemahaman baru kepada orang lain tentang keselamatan, di mana orang mengerti bahwa dengan berbuat baik maka keselamatan atau jalan menuju surga terbuka lebar. Ketika kita memberikan pemahaman baru bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya menuju keselamatan, tentu menimbulkan pertentangan di pemikiran mereka. Bagaimana cara yang efektif untuk merubah cara pandang mereka tentang keselamatan? Mungkin Kak Tian mau menanggapi duluan. Ya, bentar ya. Saya mau tunjukin satu artikel. Pernah ulas ini sih di artikel saya. Bentar ya. Oke, problemnya adalah gimana kita bicara sama orang yang, saya paham sih maksud pertanyaannya adalah itu klaim yang kelihatan seperti klaim yang arogan ya. Kalau nggak Kristen masuk neraka gitu kan. Saya sangat memahami. Ya tapi iya. Mau gimana gitu. Sebenarnya gini saudara. Sebenarnya kalau ada orang-orang yang mungkin yang memandang kalau Yesus tuh kayak guru moral, kayak Calvin bilang tadi, guru moral yang kayak ya Yesus tuh loh, dia tuh menerima orang-orang berdosa gitu, dia mana mungkin menghakimi orang-orang dan mengirim orang ke neraka gitu. Ya sayangnya iya, orang yang tidak percaya pada Allah itu dia kan dari kematian yang kekal gitu loh. Ini emang hard truth saya bilang ini adalah hard truth, kebenaran yang sulit. Itu aja ya ngomong, kita bilang kalau kamu nggak percaya pada Yesus, kamu tidak akan selamat, itu lebih berat lagi. Tapi saudara harus semua agama itu tidak bisa sama-sama benar. Harus ada satu yang benar. Kenapa saya bilang semua agama tidak bisa sama-sama benar? Karena satu agama dengan yang lain itu berkontradiksi, bukan berbeda loh ya. Kalau beda tuh ya kayak berbeda tuh masih tidak bertentangan gitu loh. Maksudnya beda itu, oh ya ini kayak ini gelas, ini lotion gitu ya. Ini beda gitu. Tapi kalau saya bilang ini gelas dan ini lotion, bisa nggak? Nggak bisa kan? Harus antara ini gelas atau ini lotion. Nah, orang yang berkata bahwa semua agama itu sama saja, saya kok hampir berani bilang bahwa dia tidak pernah mempelajari agama semuanya sampai ke prinsip yang paling dalam gitu. Ada orang yang bilang kalau Islam dan Kristen menyembah Allah yang sama gitu.
ya pasti dia cuma lihat baksosnya doang. Ya kalau baksosnya mah sama. Gitu. Tapi Mas sebenarnya mau lihat bagaimana mungkin Islam dan Kristen menyembah Allah yang sama kalau Islam berkata Yesus bukan Tuhan, sementara Kristen berkata Yesus itu Tuhan. Gitu. Ya ini udah masuk ke reasoning sih sebenarnya, masuk ke epistemologi. Saudara harus mengerti gimana saudara tahu bahwa yang saudara percaya itu benar. Nah kalau saudara mau belajar lebih dalam ya, maksudnya kayak gumuli dulu kenapa saudara percaya sama kekristenan gitu. Padahal agama tuh banyak gitu. Kenapa saudara memilih kekristenan? Dan jangan berikan jawaban pada saya karena orang tua saudara Kristen ya. Saya tidak berharap jawaban itu dari seorang mahasiswa gitu. Atau karena kayak kalau nyanyi lagu rohani rasanya damai aja gitu. Kayak ya saya yoga juga damai guys gitu loh. Maksudnya kita tuh ikut Yesus tuh nggak untuk sebuah perasaan damai gitu loh. Kita harus, saudara tuh masih muda, masih 20-an. Please think gitu. Kenapa saudara yakin kepada kekristenan? Ini urusannya kekekalan loh saudara. Ada orang yang tidak beragama yang bilang kayak, wah nggak ada surga neraka, nanti kita mati jadi debu lagi gitu. Nah saudara harus memahami bahwa banyak sekali sih ini tentang Tuhan. Tapi klaim, kalau saya boleh bilang gini ya, kenapa saya percaya bahwa apa yang Yesus katakan itu benar? Karena kalau bahasa gini ya, saya biasa kasih argumen sederhananya gini. Karena Yesus itu bangkit dari kematian. Kalau dia tidak bangkit dari kematian, berarti dia bohong. Jadi semua klaim-klaim yang dia omongin selama dia hidup itu bohong, termasuk klaim bahwa dirinya Tuhan. Yesus tuh mengklaim dirinya Allah loh. Nah kalau dia bukan Allah, ya ngapain kita menyembah yang bukan Allah? Tapi ini big deal saudara, karena dia bangkit dari kematian sesuai yang dia katakan sebelum dia mati. Berarti semua klaimnya benar, termasuk klaim bahwa dia Allah. Kalau dia Allah, berarti semua omongannya benar, semua perkataannya benar. Kalau dia Allah, berarti saya celaka kalau saya tidak menyembah dia, gitu. Nah, di sini saya ingin saudara belajar sih lebih dalam tentang keeksklusifan Kristen. Jadi Kristen ini sebenarnya eksklusif, tapi di waktu yang bersamaan dia inklusif, gitu. Tapi kenapa? Karena keeksklusifannya ini tuh terbuka buat banyak orang, gitu loh. Yesus menggunakan orang itu adalah sifat yang inklusif. Gitu, tuh pertanyaannya gitu ya kayaknya. Jadi menjelaskannya gimana? Saya rasa sebelum kita menjelaskan pada orang lain, yakinkan diri saudara dulu. Kalau saudara belum yakin, gimana mau memberikan argumen pada orang lain gitu. Kalau saudara sudah yakin, banyak kok channel di YouTube apologetika gitu yang yang menjelaskan tentang keunikan Kristen dibanding worldview. Terus saya harus bilang itu sih, kekristenan itu memang eksklusif gitu. Dan kita bukan satu-satunya kepercayaan yang eksklusif. Saudara jangan bilang Kristen arogan ya, kepercayaan lain juga arogan, sama aja gitu. Dan saudara kita yang green, yang Muslim juga berkata kalau bukan Islam berarti kafir gitu. Kalau saudara bayangin ya, kalau semua agama itu sama gitu, masa saya nanti kalau mati ada di dua tempat, di surganya Kristen sama di nerakanya Islam gitu? Kan nggak bisa gitu. Nggak kayak Naruto yang punya jurus membagi diri gitu, nggak, cuma satu gitu. Nah kalau cuma satu yang betul, cari tahu mana yang betul. Nah kalau saudara juga sedang dalam pencarian ya, kalau sesi tipsnya gitu ya, ajak kalau ada yang nanya gitu, ajak dia ngobrol gitu. Dari mana? Saya saudara Kristen gitu ya. Kalau saya sih percaya Yesus tuh satu-satunya jalan gitu. Nah beri alasan saudara kenapa saudara percaya. Gitu. Terus tanyakan kepada dia, kalau kamu apa yang kamu percaya tentang Tuhan? Gitu. Apa yang kamu percaya tentang keselamatan? Terus dia jawab kan. Nah kalau dia jawab, saudara boleh kok nanya lagi, bilang dari mana kamu tahu kalau yang kamu percaya itu betul gitu. Jadi kayak apa bukti-bukti yang mendukung kepercayaan gitu. Oh it's fine, saya sudah coba berkali-kali dan nggak ada orang yang tersinggung dengan percakapan seperti itu gitu. So ya itu sih, saya taruh link, saya tulis beberapa artikel soal penginjilan saudara. Saya taruh linknya di chat ya, kalau siapa tahu saudara ingin baca. Dan nggak saya jelasin semua di sini gitu. Dan gimana? Oke. Thank you banget Kak Tian buat penjelasannya. Bro Kevin mungkin mau menanggapi terkait ya ke pertanyaan selanjutnya kan.
ini masalah juga tentang bagaimana dalam pemberitaan Injil itu ada seseorang yang melarang tidak perlu bawa-bawa doktrin gitu, tidak perlu bawa-bawa apa istilahnya itu bawa-bawa teologi-teologi gitu. Nah itu bagaimana kira-kira Bro Calvin menanggapinya gitu? Perlu di garis bawahi ya, yang kita Injil itu juga doktrin, ya kan ya? Doktrin itu kan dari bahasa ya doktrin, bahasa Indonesia itu pengajaran. Di Kisah Rasul kalau nggak salah dari kitab mananya dikatakan bahwa orang Kristen itu harus bertekun dalam pengajaran-pengajaran para rasul dan sebagainya, bertekun dalam doktrin-doktrin para rasul. Dan yang kita ajarkan ini kan, maksudnya yang kita beritakan ya, Injil itu kan the part of the doctrine of Christianity gitu. Ya, Injil itu sendiri adalah bagian dari doktrin atau pengajaran-pengajaran. Ya kalau teman-teman anti ya sama kata doktrin ya, udah switch aja jadi pengajaran. Pasti lebih soft. Entah kenapa, saya juga heran gitu ya. Kalau diubah jadi pengajaran tuh jadi agak soft telinganya gitu. Tapi kalau udah dengar kata doktrin itu kayak anti, padahal artinya sama aja. Ya kan? Heran sih. Tapi ya udahlah. Kalau teman-teman nggak mau nyebut doktrin ya sebut saja pengajaran. Dan faktanya kita harus bertekun teman-teman di dalam pengajaran. Ya, Yesus juga bilang apa namanya? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kemudian baptiskan mereka dan ajarlah mereka dengan pengajaran-pengajaran bangsa, dengan doktrin-doktrin yang Yesus pernah ajarkan. Ya termasuk kita ini lagi webinar kayak gini kan, kita juga lagi mendoktrin teman-teman sebenarnya gitu ya. Jadi katakan apakah pemberitaan Injil tidak dibawakan dengan doktrin? Faktanya Injil itu sendiri part of the doctrines of Christianity gitu. Injil itu adalah bagian dari pengajaran-pengajaran dalam iman kita. Ya, dan tapi saya sadar ini memang di masyarakat gereja sekarang, anak-anak muda juga kan semacam ada satu hal yang terbelah gitu ya di kepala mereka. Itu tadi sebenarnya ini sudah, kalau saya lihat itu warisan dari yang itu kan ada pemikiran yang terbelah. Pokoknya ini Yesusnya, pribadi Yesusnya gitu kan, doktrin tidak perlu. Jadi saya mengasumsikan ini pertanyaan yang diminta itu doktrin itu maksudnya bisa jadi kayak ini ya, kayak pengajaran yang berat-berat dalam tanda kutip, atau mungkin bisa juga diasumsikan sebagai semacam apologetika gitu. Apologetika atau argumentasi yang diberikan kepada mereka. Nah kalau misalkan konteksnya adalah itu, di satu sisi kita nggak bisa memisahkan juga, kita nggak bisa memisahkan antara penginjilan dan apologetika begitu. Ya, bisa jadi apologetika itu adalah penginjilannya kita juga, gitu ya. Tapi bisa jadi waktu penginjilan kita butuh apologetika untuk memberikan jawaban terhadap setiap bantahan-bantahan yang diberikan oleh orang gitu. Taklukkan segala pikiran yang melawan Allah, yang tidak menjadikan Kristus jadi poros, itu taklukkan di bawah pemikiran Kristus. Ya, dalam hal ini akhirnya memang orang Kristen butuh belajar, butuh persiapan, butuh banyak juga membaca sambil meminta tuntunan Roh Kudus gitu ya dalam melakukan penginjilan. Kita harus tetap persiapkan diri, kita harus tetap belajar dan bertekun di dalam pengajaran-pengajaran itu, bertekun di dalam doktrin-doktrin itu, Bro Marco. Oke, thank you banget Bro Calvin. Teman-teman, karena mungkin ini waktunya sebenarnya sudah habis, tapi kita akan undur sampai 5:45. Bagi teman-teman yang mungkin ada acara, mungkin nggak apa-apa kalau mau meninggalkan room ini. Tapi ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya buat reaching out kita hari ini gitu. Ketika kita berbicara tentang mandat budaya dan mandat Injil, itu pasti kan sangat berelasi dengan panggilan hidup gitu kan, tentang panggilan hidup kita gitu. Nah, bagaimana sih Bro Calvin maupun Kak Tian menggumuli yang namanya mandat Injil dan mandat budaya ini, khususnya mungkin di lingkungan kampus gitu kan? Bagaimana kita bisa menyatukan mandat Injil, bahkan menghidupi mandat Injil dan mandat budaya ini dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa kayak gitu? Mungkin dari Bro Calvin duluan. Oke, terima kasih. Mandat Injil dan mandat budaya itu tugas yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, bisa dikatakan panggilan juga yang Tuhan berikan kepada manusia gitu. Dan di dalam panggilan itu nanti banyak ya, ada pekerjaan, macam-macam kan ya. Pekerjaan itu lebih kecil dari panggilan. Jadi panggilan itu lebih luas ya. Vocation itu
jauh lebih luas ketimbang hanya sekedar karir atau pekerjaan atau pilihan apakah nanti mau lanjut S2 atau lanjut S3 jadi profesor atau gimana, itu tuh jauh lebih kecil itu teman-teman. Jadi konteks luasnya itu, dan di sini orang Kristen yang pertama ya jelas dipanggil untuk menjadi orang Kristen, ya, dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus, dipanggil untuk bertumbuh di dalam Yesus Kristus dan menjadi semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ada sanctification di sana, ada pengudusan di dalam hidup kita. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi juga bahwa orang Kristen dipanggil untuk memberitakan Injil, ya, mandat Injil, dan juga untuk merawat ciptaan, mandat budaya. Saya dulu pernah terjebak dalam pikiran mandat budaya itu tidak perlu. Dalam artian bahkan kayaknya itu tidak ada di dalam kampus saya itu ya. Yang ada di pikirannya pokoknya orang-orang jadi Kristen, terus bersembunyilah di gereja, sembunyikan terang itu di gereja gitu ya. Kita sama-sama selamat, sudah selesai hidup kita gitu. Kita tunggu aja kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu satu pemikiran yang keliru menurut saya. Karena seharusnya orang Kristen bukan malah menyembunyikan terang itu di dalam gereja gitu, tapi keluarlah dan bagikan terang itu. Jadilah garam yang menggarami ya, menggarami dunia yang tadi saya katakan semakin hari itu semakin membusuk. Ya, orang Kristen tuh jadinya Tuhan tuh menahan pembusukan itu ya. Nah, kalau konteks saya pribadi ya, bagaimana saya menggumulinya? Ya pasti mengenal Allah dan mengenal diri adalah kunci paling utama. Apa sih yang menjadi isi hati Allah? Cara untuk dunia. Dan ketika kita mengenal Allah, kita tahu apa janji-janjinya, kita tahu apa yang menjadi kehendak Dia dalam hidup kita. Prinsip bahwa, oh ya, mandat Injil dan mandat budaya adalah dua hal yang Tuhan ingin manusia kerjakan di dalam hidup ini. Kemudian praktisnya nih kayak gimana, Kak ya? Praktisnya nih kayak gimana? Gitu. Kenali dirimu. Ya, di dalam dirimu Tuhan sudah tempatkan ada beban di sana, ada panggilan di sana, dan lihat kebutuhan sekelilingmu atau konteks di mana kamu berada. Ya, Kristen itu tidak diciptakan untuk membahagiakan dirinya sendiri. Itu yang harus kalian ingat. Kalau kalian ngerasa jadi orang Kristen nanti untuk membahagiakan diri sendiri, maksudnya fokus utamanya untuk pleasure for yourself, hati-hati. Ya, karena bisa jadi kamu bukan Kristen. Kalau memang tujuan utamamu adalah membahagiakan diri. Tujuan utama kita adalah membahagiakan pihak lain. Di sini itu adalah Tuhan itu sendiri, ya. Dan melalui membahagiakan pihak lain, itulah kita justru menarik ya. Itu uniknya dalam kekristenan. Dan ketika kita menggumuli itu diri kita sendiri, kita lihat beban kita ini apa, ya. Bakat atau talenta yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita ini apa, dan juga lihat kebutuhan masyarakat. Kalau saya pribadi, saya melihat beban saya sangat berbeban di dalam dunia sosial, ilmu politik, pokoknya antara dua hal ini. Saya benar-benar terbeban di sana, terpanggil di sana bahkan. Ya. Kemudian, nah dari mana ini juga pergumulan panjang ya, dari saya SMA menggumulinya. Bahkan dari bisa dikatakan mulai SMP benih-benih mulai mau menggumuli itu sudah ada gitu. Dari SMP proses terus Tuhan terus bawa sampai akhirnya saya sadar, saya tahu iya memang sebenarnya Tuhan panggil saya untuk, kalau dalam hal bidang ya, sebenarnya bidang sosial dan politik. Nah tapi kan bidang sosial politik banyak, apakah jadi politisi praktis langsung gitu ya, terjun politik, ataukah jadi edukator misalnya, ataukah jadi peneliti. Nah itu proses, itu kita nggak bisa batasi kok, pokoknya harus tahunya hari ini gitu kan, atau harus tahunya tahun depan gitu kan, nggak bisa. Itu proses dalam kehidupan kita. Tapi pasti kita tahu Tuhan sudah kasih ancar-ancar, oh ya aku sebenarnya beban ada di sini. Kemudian lihat talenta yang sudah Tuhan kasih ke kamu, konekkan aja itu. Kemudian terakhir yang paling penting itu ya kebutuhan. Yang tadi saya presentasikan tentang diversity dan juga tentang super diversity, itu adalah beban yang benar-benar saat ini Tuhan benar-benar taruh di dalam hati saya. Bagaimana melihat dunia yang sudah kompleks dengan segala macam pemikirannya yang berusaha untuk melawan Allah dan menaruh Kristus di tempat paling bawah. Apakah itu
apa misalnya LGBT misalnya gitu ya, perdebatan tentang tadi pro hak-hak hewan misalnya gitu, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pergumulan saya. Dari mana saya tahu itu pergumulan saya? Ada satu, kadang tuh orang bilang gini loh. Nah, saya suka ada satu orang bilang gini, Marco. Kadang itu ketika melihat dunia, kita tuh bukan melihat passionnya kita apa terhadap dunia gitu. Kadang kan kita diajarin tuh ya, oh passionku ini untuk dunia, aku tuh pengen jadi ini, pengen jadi itu dan sebagainya. Tapi saya dapat satu kalimat yang penting. Terkadang bukan passion yang diperlukan untuk melihat dunia, tapi compassion. Bukan passion, bukan apa ya, satu hal yang menggebu-gebu dan dalam dirimu gitu. Kamu suka sesuatu, kamu pengen kembangkan itu, bukan itu. Tapi kadang-kadang yang dilihat itu karena kita kasihan sama dunia ini, yang semakin hari semakin membusuk, teman-teman. Tuhan sudah taruh kalian di dalam bidang masing-masing ya. Tuhan sudah taruh kalian di dalam jurusan kalian masing-masing, dan memang tidak terbatas. Ingat ya, panggilan itu tidak terbatas pada jurusan kalian di kampus. Tapi jurusan kalian di kampus itu memperlengkapi kalian untuk masuk dalam panggilan yang memang sudah Tuhan taruh dalam diri kalian. Jadi kesimpulannya benar-benar digumuli, mengenal Allah, apa yang menjadi kehendak Dia, ya, bagaimana kamu bertumbuh di dalam Dia, memberitakan Injil, mengerjakan mandat budaya. Kalian sudah tahu kalau kalian tuh bukan hidup untuk kalian sendiri, tapi hidup untuk pihak lain, untuk orang lain, untuk Allah dan sesama kita manusia. Kemudian kenali diri. Jadi kuncinya dua, kenali Allah, apa yang Dia mau, dan kenali diri. Apa yang ada yang sudah Tuhan taruh dalam dirimu. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Jadi 5 talenta jadi 10. Yang dikasih 2 talenta jadi 4. Yang dikasih 1 talenta nggak dijadiin apa-apa. Tuhan marah, Tuhan bilang kamu bukan hamba yang setia. Poin kita bukanlah untuk menjadi berkontribusi sebesar-besarnya untuk negara, tidak. Tapi bagaimana kalian benar-benar memberikan value, memberikan nilai kepada dunia sesuai dengan memang yang sudah Tuhan taruh dalam diri kalian. Yang 5 bisa jadi 10, kenapa tidak? Yang 4, Tuhan nggak tuntut jadi 10 kok. Tuhan cuma tuntut jadi 8 misalnya. Karena memang Tuhan tahu Tuhan taruhnya seperti itu, kan manusia beda-beda ya. Yang 1, mungkin Tuhan sebenarnya tuntut jadi 2 gitu. Kalau kita kan beda ya, dia nggak mengerjakan itu dan akhirnya dia dikatakan hamba yang tidak setia. Karena itu, kenali Allahmu, kenali sifat-sifatmu, kenali apa yang diinginkan hati Dia untuk dunia ini, dan juga kenali dirimu sendiri. Bro Marco. Oke, thank you Bro Calvin. Mungkin Kak Dian juga. Oke. Panggilannya. Berarti sih kalau panggilan Tuhan gini loh, waktu kita teman-teman mahasiswa gitu ya, gimana sih kita merespon panggilan Tuhan. Dulu saya pernah terjebak dalam satu pemikiran yang gini loh, kayaknya Tuhan panggil aku jadi ini deh, jadi musisi gitu, kayaknya Tuhan panggil aku jadi hakim, Tuhan panggil aku jadi kayak seolah-olah kata panggilan itu sebuah profesi tertentu gitu. Dan di fase hidup saya dimana saya yakin banget saya mau jadi ini gitu, tapi Tuhan tuh kayak kasih tikungan tajam yang tajam banget, dikit lagi kepleset jatuh gitu loh, tau gak sih, tikungan tajam di jurang gitu. Jadi saya kaget, secara pribadi saya kaget banget gitu, dan itu datangnya mau apa dengan membangun sekolah-sekolah di Papua gitu, untuk memajukan pendidikan Indonesia kah saja, atau ada purpose yang lebih besar gitu, atau ada purpose yang paling besar. Purpose paling besar tentu saja adalah mandat Injil dan mandat budaya gitu. Saudara mungkin saya soalnya sering banget saudara ngobrol sama anak-anak muda, adik-adik saya yang di PMK gitu, yang udah mau lulus, Kak doain dong Kak, aku nggak tahu nih Tuhan maunya aku kemana gitu. Terus kayaknya Tuhan pengen aku jadi perawat, tapi kayaknya di Jakarta deh Kak, gitu loh. Seolah-olah kayak saya berpikir, saya melihat bahwa kadang-kadang banyak anak muda yang berpikir bahwa panggilan itu soal profesi dan di mana gitu. Kayaknya Tuhan pengen aku jadi perawat di ini deh Kak, di Nigeria gitu. Gini loh saudara tuh bisa jadi perawat di Nigeria misalnya gitu, terus tahun depannya sudah dibalikin ke Indonesia lagi tuh bisa gitu. Jadi terus nanti kalau saudara balik ke Indonesia ya, kalau saudara tetap punya pemahaman yang seperti itu, saudara akan merasa gini waktu pulang ke Indonesia,
Loh Kak Tian, aku kayaknya menghindari panggilan Tuhan ya Kak. Harusnya aku nggak pulang ke Indonesia, Kak. Harusnya aku tetap di Nigeria, karena Tuhan manggil aku untuk jadi perawat di Nigeria gitu. Paham nggak saudara maksud saya? Kalau saudara berpikir bahwa panggilan adalah profesi, nanti sekali saudara dipindah sama Tuhan, saudara yang mikir bahwa saudara yang lari dari depan Tuhan. Padahal dimanapun saudara berada, saudara itu tetap bisa melakukan mandat Injil dan mandat budaya. Saudara besok bisa lulus, saudara jadi guru di Bandung gitu. Terus 3 tahun ke depan saudara diutus sama Tuhan jadi guru di Pademangan, Sulawesi, yang dalam satu suku itu Injil belum pernah diperdengarkan sama sekali, nggak ada Alkitab, nggak ada film tentang Yesus. Saudara satu-satunya orang Kristen yang pernah mereka temui. Saudara mau ngapain di sana juga? Mau ngajar, jadi guru, itu doang gitu. Saudara dikirim ke sana jelas-jelas untuk bercerita Injil. Injil belum pernah masuk ke sana. Gitu loh saudara maksud saya. Tempatnya tuh bisa di mana aja gitu. Kayak saya bayangin sih kalau jadi Paulus gitu ya, dibilang kayak semua aku anggap sampah gitu. Itu tuh seolah kayak dimanapun nggak penting gitu. Dan buat saya memang nggak penting saudara dimanapun. Kalau saudara hati-hati dengan keinginan saudara ya. Kayak aku pengen nih mengubah memberi dampak menggarami pemerintahan Indonesia. Saudara kerja mati-matian jadi PNS gitu. Nanti kalau saudara sekalinya ikut tes CPNS terus sudah nggak masuk gitu ya, nanti saudara menyalahkan Tuhan atau saudara nyalahin diri sendiri. Loh, aku nih kurang suci apa Tuhan, aku kurang pelayanan apa gitu. Katanya kau panggil aku untuk menggarami pemerintahan gitu, kenapa kau tidak meloloskan aku? Lah kok jadi Tuhan yang disalahin gitu loh. Maksud saya saudara, panggilan Tuhan itu berlaku dimanapun saudara berada. Saudara mau jadi guru kayak, mau jadi dokter kayak, saudara mau jadi perawat, saudara mau jadi pembuat film gitu. Saya dulu sampai saya lulus kuliah, saudara, saya tuh yakin Tuhan manggil saya untuk masuk ke dunia pertelevisian Indonesia. Sadis. Saya lulus kuliah tuh saudara, semua TV yang saudara ada di TV tuh ya, dari Indosiar, Trans TV sampai MNC itu saya semua udah apply. Dan percaya nggak, saya semua lolos tes tertulis. Saya selalu berhenti di wawancara user, jadi wawancara sama departemennya. Saya selalu berhenti di sana. Tapi hasil tes saya saudara, hasil tes yang knowledge saya soal media itu selalu lolos gitu. Terus itu 1 tahun, lalu saya 1 tahun kerja ngasal gitu, lalu tahun berikutnya saya sekarang jadi SIS. Sama-sama di dunia pervideoan sih, tapi pervideoan Injil gitu. Paham nggak saudara maksudnya? Tuhan tuh bisa pakai knowledge-mu, Tuhan bisa pakai skill-mu itu untuk kemuliaan namanya. Dan ketika saudara dipakai untuk kemuliaan Tuhan, itu kebanggaan yang luar biasa. Karena hidup saudara nih yang kayak kagak ada apa-apanya nih gitu. Yang saya tuh sampai hari ini saya selalu maaf disini nggak guna kalau saudara. Orang bilang, Kak Tian gitu, saya kayak aku tuh nggak guna gitu sama sekali. Maksudnya skill saya yang segini aja gitu, kayak Tuhan melibatkan saya gitu loh saudara. Rasanya ketika Tuhan melibatkan kamu itu nggak bisa bikin saudara kayak nggak bisa saudara, itu bikin saudara nunduk makin dalam dan kayak ini nggak ada aku tuh nggak apa-apa loh Tuhan, tapi kalau Engkau melibatkan aku, itu sebuah kepercayaan besar dimanapun sudah ditempatin. Mandat Injil, mandat budaya, semua adalah apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Lakukan itu dengan sukacita, karena memang itu harusnya buat kita bersukacita. Justin Bieber, saya suka banget kesaksiannya Justin Bieber. Saya bukan believers, tapi saya pernah baca kesaksian dia yang jadi sebuah lagu Purpose. Sudah tahu lagu Purpose nggak sih? Itu kayak pernah dipakai Dan sama 7G. Lagu Purpose itu indah banget. Jadi hari itu Justin Bieber diwawancarai sama TV, dia bilang, kamu tahu nggak hal terbaik yang Yesus berikan kepada saya, kepada manusia? Saya pikir tuh dia bakal jawab kayak keselamatan gitu kan. Dia bilang purpose, diberikan tujuan. Dan buat saya itu is a big yes buat saya. Banyak orang yang hidup tapi nggak tahu tujuannya apa, dan itu tanpa tujuan saudara itu frustasinya sangat mati gitu. Tapi Yesus memberikan kita tujuan apa? Untuk memuliakan Dia, untuk membawa kemuliaan Dia di bumi tempat kita tinggal sekarang sampai nanti ke langit dan ke langit bumi baru gitu. Jadi saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dipercayakan mandat Injil dan mandat budaya. Hidupmu berharga di hadapan Allah, meskipun sebenarnya itu tidak berharga, tapi kita diberhargakan oleh Allah karena kematian Kristus. Jadi let's do this together. Okay. Thank you.
Oke, thank you banget buat Bro Calvin dan Kak Dian. Ya, sejujurnya pasti ini sangat mengaduk-ngaduk hati kita lah, mengaduk respon kita, menuntut respon kita sebagai mahasiswa di seluruh Indonesia gitu kan. Ya teman-teman, sekian tanya jawab dari kita. Teman-teman, bagi mungkin yang ada masih pertanyaan yang belum dijawab, tapi mohon maaf. Tapi teman-teman boleh menanyakannya nanti di grup reaching out yang pertama di grup WA. Di sana teman-teman gak usah langsung live, tapi itu grup itu bisa nanti kita gunakan sama-sama untuk kita berdiskusi terkait pertanyaan hari ini maupun materi hari ini, dan juga boleh saling berkenalan untuk sama-sama bertumbuh dan belajar untuk mengerjakan mandat Injil dan mengerjakan mandat budaya kita. Dan itu mungkin sesi diskusi kita hari ini. Dan teman-teman, terima kasih buat yang berpartisipasi di diskusi kita hari ini di reaching out yang pertama. Kedepannya dalam nama Yesus ya, semoga kedepannya kita bisa mengadakan reaching out yang kedua gitu ya. Pastinya topiknya adalah terkait bagaimana kita tantangan kita ke depan. Kita mau sama-sama bahas yang seperti Bro Calvin sampaikan tadi, bagaimana tentang LGBT, bagaimana tentang postmodernisme, bagaimana dengan hak hewan dan segala macamnya. Kita akan sebagai orang Kristen dan mahasiswa Kristen, kita akan berdiskusi bersama dan kita sama-sama menyuarakan bagaimana pandangan Kristen tentang hal tersebut, dan juga bisa membawa terutama untuk sebagai saluran jalan kita untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang berjuang di sana juga. Itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Sebelumnya kita mau foto bareng dulu. Try to chase the wind. I should lean into the mystery. Maybe hope is